Baiklah, mungkin Bapak Ibu, memang mungkin pada malam ini kita akan berbicara atau berdiskusi secara umum karena paling tidak kami mungkin dari MCCC akan menyampaikan apa yang sejauh ini sudah kami lakukan dan nanti bisa disampaikan kira-kira apa yang bisa dibantu oleh MCCC pusat dan juga apa yang harus Bapak Ibu siapkan di daerahnya masing-masing. Untuk menyampaikan informasi terkait program vaksinasi, saya akan persilahkan Dr. Eko Rini dari MCCC, dari tim vaksinasi MCCC PP Muhammadiyah untuk menyampaikan mungkin informasi dan presentasi. Kami persilahkan Dr. Eko Rini. Terima kasih Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini walaupun berbeda-beda waktu ya, terutama di Kupang, mohon maaf mungkin terlalu malam, tapi mari kita niatkan untuk suatu rencana yang mulia. Alhamdulillah kita bisa diberi kesempatan untuk pertemuan ini, dan malam hari ini mungkin pertemuan awal bagaimana kita mempersiapkan suatu vaksinasi massal. Terima kasih dari Kupang yang dipimpin Pak Samsul Bahri beserta seluruh jajarannya dan potensi Muhammadiyah yang ada di Kupang, juga seluruh potensi Muhammadiyah yang ada di Kepri dan Batam, juga potensi Muhammadiyah yang ada di Lamongan. Jadi tadi karena macam-macam ya Mas Denny, macam-macam dari PDM, PWM, kemudian PDA, PWA, dan seluruh majelis dan ortom mungkin yang ada di sana. Ini alhamdulillah kami berterima kasih atas kerja bersamanya dan akan yang kita rencanakan bersama. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen terkait dengan vaksinasi yang kita sebut di Muhammadiyah adalah vaksinasi COVID-19 lintas agama. Kita tidak akan membedakan nanti yang akan menjadi peserta kita, apakah hanya warga Muhammadiyah, apakah masyarakat agama Islam saja, atau seluruhnya. Karena vaksinasi ini universal, maka kita tidak akan membeda-bedakan agamanya. Jadi nanti Bapak Ibu mohon tidak mengkhususkan ini hanya khusus untuk yang Muhammadiyah saja kayak gitu ya. Jadi semoga kita bisa memfasilitasi dan lebih bermanfaat bagi umat di daerah kita masing-masing. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan juga bahwa COVID ini juga membawa pembelajaran bagi kita bahwa kita bisa bersatu. Dulu kita sering berjalan sendiri-sendiri. Misalnya bisa jadi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan nggak kenal dengan Universitas Muhammadiyah Lamongan kayak gitu. Kemudian dengan majelis lain nggak kenal, mungkin dengan yang lain nggak kenal. Nah, dengan pandemi ini ternyata kita dituntut untuk One Muhammadiyah One Response. Bagaimana kita melakukan respon bersama untuk mengatasi pandemi ini. Nah, dalam hal ini kita terkait dengan vaksinasi yang dilakukan bersama dengan Muhammadiyah. Bapak Ibu, ini sekilas perjalanan COVID di Indonesia. Tanggal kalau tidak salah pada saat itu tanggal 2 atau 3 Maret diumumkan kasus pertama yang di Indonesia, diumumkannya di tanggal tersebut. Kemudian 3 hari berikutnya Muhammadiyah sudah membentuk MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Bahkan ini lebih cepat daripada Satgas yang dimiliki oleh pemerintah. Dan cepat berkembang sampai ke wilayah, daerah, bahkan lebih kecil lagi. Ini penambahan kasusnya mulai dari Maret yang lalu sampai sekarang sampai data 9 Juni 2021 belum menunjukkan penurunan. Muhammadiyah dalam hal kesehatan ini tidak hanya vaksinasi saja, tapi kita melakukan penanganan COVID di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Sampai saat ini di perhitungan kami ada lebih dari 3.000 tempat tidur yang disediakan oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah untuk pasien COVID. Dan sudah lebih dari 50.000 jiwa yang ditangani di Rumah Sakit Muhammadiyah
Aisyah. Ini adalah daftar rumah sakitnya dan letaknya di mana saja, hampir di seluruh Indonesia. Rumah sakit Muhammadiyah yang ada itu melakukan pelayanan atau penanganan COVID-19. Untuk vaksinasi itu saat ini yang melaporkan ke kami mungkin saja lebih dari ini, tapi yang melaporkan setiap bulannya kepada MCCCPP itu ada 60 rumah sakit dan klinik yang telah melakukan vaksinasi, dan dari program yang dilakukan oleh rumah sakit dan klinik sudah 102.000 sasaran. Ini data 8 Juni, artinya lebih dari sebulan yang sekitar sebulan yang lalu. Biasanya di awal bulan kami akan membuat update untuk laporannya. Bapak Ibu, slide ini menggambarkan program dari pemerintah. Ya, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Di gelombang 1 ada tahap 1 dan tahap 2. Kita sudah melewati tahap 1 dan tahap 2 ini. Tahap 1 adalah vaksinasi bagi petugas kesehatan. Ini sudah lewat. Ya, sudah lewat. Harusnya sasaran targetnya adalah 1,4 juta. Kemudian petugas publik 16,9 juta, lansia 21,5 juta. Ini juga mestinya sudah selesai. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya. Walaupun ini belum selesai, kita harus masuk ke tahap berikutnya. Di mana di tahap ketiga itu sudah mulai masyarakat rentan dan masyarakat lainnya, termasuk remaja di usia 12 tahun ke atas. Jadi yang sudah ulang tahun 12. 12 tahun ke atas itu sudah berulang tahun ke-12. Nah, ini target-targetnya, tapi capaiannya seperti ini. Kita melihat di tanggal 30 Juni, capaiannya untuk vaksinasi dosis 1 baru 29 juta, dosis 2 sekitar 13,5 juta. Ini data yang lebih update, ini data dari Kementerian Kesehatan, dari websitenya Kementerian Kesehatan tanggal 19 Juli 2021. Kepri itu alhamdulillah ada di urutan yang keempat ini ya. Paling tinggi itu capaian vaksinasinya. Yang warna hijau tua ini adalah vaksinasi untuk dosis 2. Kemudian yang warna lebih muda ini baru dosis 1. Dan yang warna abu ini adalah yang belum divaksin. Sedangkan semuanya warna yang atasnya ini adalah jumlah penduduknya. Nah, kita bisa melihat Kepri di urutan yang yang keempat, dari 2 juta penduduknya baru 182.000 yang mendapatkan vaksin 2 kali suntikan. Kita lihat mungkin ada Lamongan ya, Jawa Timur. Jawa Timur total penduduknya 40.600.000, divaksin baru 2.600.000. Kami juga punya data per daerah ya. Satu lagi tadi mana? Kupang. NTT ya. NTT di urutan paling kanan, ini urutan sudah sesuai banyaknya yang sudah divaksin ya. Jadi semakin ke bawah dan semakin ke kanan itu semakin rendah yang sudah mendapatkan vaksin dosis 2. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah sekitar bulan apa ya, mungkin bulan, saya agak lupa bulan apa, Muhammadiyah diundang oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan NU. Pada saat itu kita diminta bantuannya oleh pemerintah untuk program vaksinasi ini. Karena capaiannya yang belum terlalu tinggi, kita memaparkan potensi Muhammadiyah Aisyah. Ada 112 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah yang tersebar di 17 provinsi, dan ada 176 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Dan juga ada bahwa struktur Muhammadiyah itu mulai dari pusat sampai dengan ranting. Bisa jadi suatu daerah itu tidak ada perguruan tinggi Muhammadiyah, tidak ada rumah sakit Muhammadiyah, tapi mungkin punya sekolah Muhammadiyah, kemudian struktur Muhammadiyahnya saya yakin juga pasti sampai ke ranting, ke kelurahan. Nah,
kami pada saat itu mencoba berhitung, kalau saja dari 112 rumah sakit itu melakukan vaksinasi 100 sasaran per hari selama 5 hari dalam 4 minggu, dan selama 10 bulan sampai dengan April 2022, maka Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah dan Klinik Muhammadiyah Aisyah akan mencapai 2,2. Kalau 50, 1,1. Kalau vaksinasi massal di daerah yang lain yang ada PTMA-nya, 100 PTMA itu melakukan dengan target 1.500 itu bisa mencapai 1,5 juta. Belum lagi daerah-daerah lain. Kita bisa melakukan walaupun di situ tidak ada PTMA maupun tidak ada Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Karena mengingat bahwa potensi yang lain tadi ada struktur Muhammadiyah yang dari pusat sampai dengan ranting dan semua potensi yang ada dari mulai pimpinan daerah, pimpinan Muhammad PDM, PDA, kemudian PWM, PDA dan seluruh ortom-ortomnya. Ini vaksinasi massal yang sudah kita lakukan. Data yang ada di slide ini mungkin tidak update, baru sampai 21, tapi sampai yang kemarin kami melakukan 30 kali vaksinasi massal. Yang terakhir itu mulai hari ini, yaitu Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, tuan rumahnya, dan tim vaksinatornya adalah Klinik Suherman. Dengan target 4.000 peserta yang sudah terdaftar. Itu merupakan pelaksanaan yang ke-31. Bagaimana kita akan menyelenggarakan suatu vaksinasi massal? Hal ini yang harus kita persiapkan, bagaimana kita mengelola vaksin. Tadi Pak Wakil Rektor dari UMK juga menjelaskan vaksin langka kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan vaksin, mengelola vaksin. Kemudian ada daerah yang bagaimana mendapatkan sasaran vaksin. Vaksinnya ada tapi ngajaknya yang sulit. Jadi kita juga harus sasaran vaksinnya siapa. Kemudian yang ketiga adalah tim vaksinatornya. Siapa yang akan memvaksinasi nanti. Kemudian tempatnya di mana. Kemudian ada seremoni dan publikasi untuk syiar dan dakwah, dan bagaimana monitoring kita pasca vaksinasi. Pada prinsipnya ada 3 hal penting, tiga hal krusial yang harus kita pertimbangkan pada vaksinasi adalah vaksinnya, yang kedua orangnya, yang ketiga tempatnya. Jadi kita harus memikirkan betul supaya vaksinasi ini benar-benar aman dan tidak terjadi kerumunan, antrian yang panjang yang nanti akan menimbulkan banyak komplain. Nah, bagaimana kita mendapatkan vaksin? Bapak Ibu, setelah kita paparan kepada Sekjen Kementerian Kesehatan, pada saat itu di hadapan Bapak Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dengan mengumpulkan potensi Muhammadiyah tadi, seperti yang dikatakan Bu Umi, bahwa kita mendapatkan setidaknya 2 juta vaksin. Jadi dari 31 yang sudah kita proses untuk melakukan vaksinasi massal, itu vaksinnya alhamdulillah lancar semua. Dan hari ini, kalau tidak salah tadi saya menyerahkan ke Bu Umi 4 surat dari 3 kabupaten, yang dua kabupaten itu, satu kabupaten Karanganyar itu menyelenggarakan 2 kali, kemudian satu lagi Purwokerto, dan satu lagi Pekajangan Pekalongan. Jadi hari ini ada 4 yang sudah mengajukan vaksin, mudah-mudahan juga lancar. Nah, surat permohonan vaksin ini kita tujukan kepada Sekjen Kemenkes. Ya. Mestinya 15 hari sebelum hari H. Jadi misalnya kita mau menyelenggarakan vaksinasi tanggal 15 Agustus, maka kita pastikan tanggal 1 Agustus, paling lambat 1 Agustus, surat itu harus sudah sampai ke Sekjen Kemenkes. Nah, idealnya ini harus dilampiri dengan sasaran vaksin. Jadi siapa saja yang misalnya Bapak Ibu meminta 3.000 misalnya. Nah, 3.000 itu buat siapa? Tadi kalau Kupang misalnya Dinkes juga pengen dapat turahan,
mungkin dapat sisa ya Pak Rektor, Dinkes juga ingin dapat sisa ya. Iya. Kita dikomunikasikan, artinya kita tidak boleh terus benar-benar ini vaksin kita, nggak boleh misalnya targetnya 3.000 misalnya, Dinkes membutuhkan 1.000 ya minta 4.000 lah kayak gitu. Nah, mestinya idealnya bahwa kita mengusulkan permohonan vaksin ini dilampiri dengan data peserta. Tapi kemarin Bu Umi menginformasikan saat ini stok vaksin sepertinya sedang banyak dan tanpa daftar peserta sudah bisa dapat ya gitu. Nah, kalau memang sudah siap, tanggalnya sudah pasti, ayo kita jalankan bareng-bareng sambil mencari sasaran ini, kita ajukan suratnya. Kemudian yang kedua, surat juga kita tujukan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, di mana kita menyelenggarakan vaksinasi tersebut. Untuk Dinas Kesehatan ini, Bapak Ibu pada saat menyerahkan, kami berharap Bapak Ibu mendapatkan tanda terima penyerahan surat tersebut, permohonan vaksin. Kenapa Bapak Ibu? Walaupun kita mendapatkan stok vaksin khusus yang tidak mengganggu alokasi vaksin di daerah tersebut, di daerah misalnya Lamongan, Dinkes Lamongan sudah mempunyai alokasi, oh ini untuk puskesmas A berapa, untuk puskesmas B berapa, mungkin sudah mempunyai alokasi itu, tapi vaksin yang dikirim ini tidak akan mengganggu alokasi yang ada di daerah. Kita menyampaikan kepada Dinkes kabupaten atau kota dan minta tanda terima. Bapak Ibu, walaupun vaksin ini khusus disediakan untuk Muhammadiyah mempercepat proses vaksinasi, vaksin ini tidak akan dikirim langsung dari Kementerian Kesehatan kepada penyelenggara. Jadi Bapak Ibu, walaupun penyelenggaranya misalnya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, maka tidak akan vaksin ini dari Kemenkes ditujukan ke Rumah Sakit Lamongan. Vaksin ini akan mengikuti jalur distribusi resmi. Jadi dari Kementerian Kesehatan akan mendisposisi suratnya untuk dikirim ke Dinas Provinsi. Kemudian Dinas Provinsi akan mengirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Baru penyelenggara, di mana pikernya, jadi penanggung jawab vaksinnya ini yang akan mengambil di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, kita mengambil ke sana, misalnya nanti penanggung jawab tim vaksinatornya dari puskesmas kayak gitu ya. Nah, dari puskesmas itu akan mengambil ke Dinas Kesehatan itu paling lambat 1 hari sebelumnya. Ya. Kemudian kita mesti berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RSUD, puskesmas setempat. Kalau di situ ada Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, kita bisa dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah atau Klinik Muhammadiyah Aisyah. Seperti tadi saya contohkan tadi, hari ini di Jember selama 10 hari dengan 4.000 sasaran, itu klinik yang menjadi penanggung jawab untuk vaksinasinya. Kemudian setelah selesai kita laporan pada MCCC, kemudian ke Kemkes dan Dinkes, dan vaksin yang tersisa harus kita kembalikan kepada Dinas Kesehatan. Ya, tadi kalau Pak Samsul menyampaikan ikutan Dinas Kesehatan, nah ini bisa diambil di sini karena harus mengembalikan kita kalau sisa. Ya. Ini contoh-contoh suratnya, nanti setelah kita terbentuk tim, nanti monggo silahkan Bapak Ibu Ketua timnya bisa kontak saya untuk dapat contoh-contoh suratnya. Baik yang ke Kemenkes, ke Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten ke Kota. Nah kemudian siapa yang akan kita vaksin? Bapak Ibu harus mempersiapkan nama-nama yang akan kita vaksin. Formnya tadi sudah saya share di chat room. Formnya seperti itu. Biasanya kita merekrut sasaran dengan Google Form. Silakan dibuat sendiri Google Formnya dan data apa saja yang harus ada di sana. Nomor
KTP atau nomor NIK, nama, tanggal lahir, kemudian nomor HP, ini harus ada semuanya. Nah, supaya kita lebih efektif dan efisien dalam merekrut sasaran, maka manfaatkan semua potensi Muhammadiyah yang ada di daerah Bapak Ibu. Nah, apa saja yang ada di sana? Biasanya Ibu-Ibu Aisyah ini juga banyak sekali pengajiannya, silahkan diminta untuk bergabung dan mensukseskan bersama program vaksinasi ini. Kemudian nanti kalau sasaran ini sudah terkumpul, kita harus mendiskusikan kapan sasaran itu datang. Kapan itu bukan berarti tanggalnya, karena Bapak Ibu sudah dari awal akan menetapkan tanggal, misalnya tanggal 15 sampai tanggal 17 Agustus misalnya vaksinasi. Nah, sasaran ini harus kita atur sedemikian rupa, misalnya dapat hari pertama, tanggal 15 Agustus. Kita atur jam 8 sampai jam 9, kita undang berapa orang. 9 sampai 10, kita undang berapa orang. 10 sampai 11, berapa orang. Kayak gitu. Nah, ini menyesuaikan dengan kemampuan tim vaksinator. Berapa kemampuan dalam melakukan vaksinasi dalam waktu 1 jam. Ya, ini nanti yang akan menentukan kita mampu melakukan vaksinasi berapa orang per jam. Namun nanti yang menjadi pertimbangan yang kedua menentukan berapa orang per jam yang akan kita undang pada pelaksanaan vaksinasi. Kita juga mengingat tempatnya, seberapa luas tempat yang kita miliki, yang kita sediakan untuk pelaksanaan vaksinasi. Kemudian data peserta vaksin itu akan masuk di dalam PCARE. PCARE itu primary care ya, jadi ini adalah sistem di mana data sasaran atau peserta vaksinasi dimasukkan di dalam sistem tersebut. Nah, PCARE ini yang mempunyai adalah fasilitas pelayanan kesehatan, entah itu rumah sakit, klinik, atau puskesmas yang menjadi sentra vaksin. Jadi kita tidak bisa langsung minta PCARE kayak gitu, tapi menggunakan rumah sakit, klinik, puskesmas yang ada di lokasi yang terdekat dengan lokasi vaksinasi. Jadi kalau daerah tersebut tidak ada rumah sakit maupun klinik atau klinik, pasti puskesmas itu ada. Jadi kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan dinas kesehatan, nanti ditunjuk puskesmas yang mana, maka inilah yang menjadi PCARE-nya dan penanggung jawab PCARE-nya nanti akan standby di lokasi. Kemudian mungkin di dalam kita melakukan rekrutmen sasaran vaksin perlu kampanye atau edukasi, promosi agar banyak peserta yang ikut hadir. Kemudian kita manfaatkan, kita empower ya, jadi kita kuatkan peran-peran dari potensi Muhammadiyah yang ada di daerah tersebut, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kita juga bisa memberi kesempatan kepada agama lain melalui majelisnya. Jadi misalnya kemarin ada badan musyawarah antar gereja. Silahkan diberi kuota. Misalnya kami beri kuota 500 atau 200 kayak gitu untuk mengusulkan. Kemudian bisa jadi Permabudi atau bisa jadi Hindu Dharma. Jadi silahkan yang ada di sana itu bisa kita ajak bekerja sama untuk mensukseskan vaksinasi ini, terutama dalam hal rekrutmen sasaran. Ya, kemudian tim vaksinator nanti akan mengatur. Ada 2 meja yang akan kita lakukan, meja 1 dan meja 2, tapi dalam pelaksanaannya kita sering menggunakan meja 0, meja 1, dan meja 2, mulai dengan pengisian form, pemeriksaan tensi, suhu. Nah, kalau ada perguruan tinggi kesehatan yang di sana bisa membantu juga di meja 0, jadi boleh mahasiswa keperawatan di tahap akhir, kemudian kebidanan, ini bisa membantu pelaksanaan meja 0. Kemudian registrasi, screening, dan penyuntikan, ini harus ada dokter di sana, walaupun nanti bisa dibantu oleh perawat
untuk proses yang ada di meja 1. Setelah penyuntikan, maka sasaran vaksin akan masuk ke meja 2 atau ke ruang observasi. Observasi terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi selama 15 menit. Nah, setelah selesai observasi dan tidak ada keluhan, akan dicetak kartu vaksin atau bukti vaksin. Setelah itu boleh pulang, ya, atau dianjurkan pulang supaya karena kita lama WFH, lama di rumah, nanti di tempat vaksinasi malah reuni nanti. Pertemuan, ngobrol, terjadi kerumunan. Jadi kalau selesai suruh pulang. Jadi tidak terjadi kerumunan karena akan berganti orang. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau sudah mengatur untuk meja 0, meja 1, dan meja 2, mungkin perlu kita simulasikan. Bapak Ibu mensimulasikan berapa lama sih dari sasaran itu datang, kemudian antri, masuk ke meja 0, masuk ke meja 1, dan meja 2, masing-masing berapa menit. Nah, ini kita gunakan nanti untuk mengatur tata ruangannya. Biasanya yang paling membutuhkan tempat yang paling luas adalah meja 2 karena harus menunggu 15 menit. Sementara meja 0 dan meja 1 ini mungkin masing-masing nggak ada 5 menit. Jadi dibutuhkan tempat yang lebih luas untuk meja 2. Kemudian ICU mini. Kenapa sih harus ada ICU? Kan cuman vaksinasi. Bapak Ibu, vaksinasi itu ada kemungkinan kejadian ikutan pasca imunisasi, baik ringan, sedang, berat, maupun fatal. Walaupun kejadian berat dan fatal ini sangat rendah prosentasenya, bisa jadi 0,0 sekian, 00 sekian, tapi kita harus tetap berjaga. Jadi merupakan antisipasi sebagai manajemen risiko apabila dibutuhkan perawatan karena ada kejadian ikutan. Ya. Mungkin kejadian ikutannya mungkin merasa lemas kayak gitu. Oh, bisa istirahat dulu di situ, harus tiduran kayak gitu. Sehingga ruangan ini kita gunakan untuk antisipasi kejadian-kejadian yang mungkin mengikuti vaksinasi dan perlu perawatan di tempat. Nah, kita juga harus menyediakan ambulan, walaupun boleh dikatakan selama ini yang saya lihat ambulannya kadang-kadang malah mengantarkan setelah selesai itu ikut mengantarkan karena belum dijemput dan lain sebagainya, padahal acaranya sudah selesai. Jadi hampir nggak pernah digunakan untuk mengantarkan ke rumah sakit karena ada komplikasi tadi, ada kejadian ikutan tadi. Tapi kita nggak boleh meremehkan. Terus tenang saja, santai saja, tetap harus ada ambulans standby di sana, termasuk juga dengan sopirnya, ya. Kemudian supporting staff. Selain staff medis atau staff klinis, untuk tim vaksinasi, kita membutuhkan supporting staff, yaitu staff yang membantu kelancaran peserta. Peserta datang, itu siapa yang nyambut, bagaimana antriannya, urutan masuknya seperti apa, siapa yang mengatur harus ke meja 0 dulu, meja 1, meja 2, mana meja 0, 1, 2 yang sedang kosong, ini dibutuhkan supporting staff yang lain yang untuk membantu. Ini surat permohonannya, contoh saja. Kemudian ini kayaknya layarnya belum bergerak, Bu. Oh, layarnya belum bergerak. Masih perlu rekrutmen sasaran vaksin. Di tempat saya sudah ya. Coba tak stop dulu ya, nanti tak share lagi. Ya, ini sudah Mas Denny? Sudah, Bu, sudah. Ya, jadi meja 0, meja 1, meja 2, mini ICU, kemudian supporting staff. Kita membutuhkan itu untuk kelancaran, dan yang intinya harus ada tim vaksin, tapi supporting staff akan membantu kelancarannya. Ini contoh suratnya saya lewati saja. Nah, bagaimana dengan logistik vaksin? Logistik vaksin kalau sudah sampai ke Dinas Kesehatan
kabupaten atau kota, maka yang harus diambil oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab terhadap vaksin ini. Dan penanggung jawabnya adalah apoteker. Jadi kalau misalnya di tempat itu tidak ada rumah sakit Muhammadiyah Aisyah atau klinik Muhammadiyah Aisyah yang akan menghandle sebagai tim vaksinatornya dan pikernya, kita bisa dengan puskesmas. Jadi nggak apa-apa vaksin diterima oleh puskesmas, disimpan oleh puskesmas, maka penanggung jawabnya adalah apoteker di puskesmas tersebut. Nanti akan membuat laporan mulai dari pengambilan, pengantaran, penyimpanan, catatan dan laporannya secara lengkap. Nah, vaksin yang sudah disimpan ini minimal 1 hari sebelum hari H dan 1 jam sebelum mulai acara itu harus sudah sampai di lokasi. Ya, Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa vaksin ini sensitif terhadap suhu, jadi suhu harus selalu dikontrol oleh apoteker ini pada suhu yang sesuai untuk jenis vaksin tersebut. Okay. Kalau vaksin itu kalau sudah pelaksanaannya selesai, maka kita harus melaporkan ke dinas kesehatan setempat atau ke puskesmas, misalnya menggunakan puskesmas tadi, berapa sisa vaksin pada hari itu. Ya, karena penyimpannya di puskesmas, ya harus kita kembalikan ke puskesmas. Kalau penyimpannya di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, kita kembalikan ke sana. Kemudian seremoni dan publikasi. Bapak Ibu sebagai syiar dan dakwah, kita melakukan seremoni dan publikasi. Silahkan mengundang pejabat terkait yang hadir di lokasi untuk pada saat lonjakan ini belum tinggi, itu pusat krisis itu hadir di lokasi. Dan kita juga hadir di lokasi tempat vaksinasi. Tetapi karena PPKM ini kita belum bisa melakukan perjalanan, jadi beberapa kali vaksinasi, pembukaan vaksinasi massal ini kita lakukan melalui daring. Tapi kalau sepertinya sebelum bulan Juli ya Mas Denny, kita selalu hadir di lokasi. Jadi di bulan Juni dari Kementerian Kesehatan hadir juga. Tapi kemungkinan kalau kasus COVID ini belum mereda dan PPKM masih berlaku, sepertinya kita lakukan secara online. Lama waktunya maksimal 30 menit. Bapak Ibu, kenapa kita membatasi? Karena kegiatan seremoni ini pasti mengumpulkan beberapa orang di satu lokasi. Jadi kita tidak ingin berlama-lama. Setting tempatnya juga harus diatur, silahkan mau outdoor itu mungkin juga lebih baik, atau mau indoor juga boleh, tapi sirkulasi udaranya harus bagus. Kemudian publikasi biasanya kita lakukan melalui TVMU, media nasional, media lokal, jadi Bapak Ibu bisa menggandeng media juga di daerah untuk mempublikasikan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Ini contoh-contoh kegiatan pembukaan yang pada saat lalu pernah kita lakukan secara offline, ya, memang hadir dari Kementerian Kesehatan juga hadir. Kemudian tentang tempat vaksinasi dibutuhkan tempat yang cukup, luas ruangannya harus cukup untuk sasaran yang kita undang per jamnya. Jadi kalau di awal tadi saya menyampaikan berapa orang yang akan kita undang per jam, itu tergantung satu tim kemampuan kapasitas tim vaksinasi dalam memvaksin. Yang kedua adalah luasan ruangannya, mampu menampung berapa orang. Perhatikan bahwa tetap harus berjarak minimal 1 meter, tidak terjadi kerumunan, dan usahakan tidak ada yang berdiri. Kemudian pintu masuk dan pintu keluar itu jalurnya berbeda, jadi jangan ada yang jalurnya berpapasan, jadi usahakan sebaik mungkin alurnya dan nanti juga perlu disimulasikan. Kemudian vaksin akan dimulai jam 8 pagi, walaupun misalnya seremoni Bapak Ibu mau dimulai jam 10, misalnya Pak Bupati atau Pak Wali Kota atau Pak Gubernur mau hadir, bisanya jam 10. Bapak Ibu mau mengadakan seremoni atau pembukaannya jam 10, boleh. Tapi baiknya vaksinasi tetap dimulai jam
8. Jadi sambil jalan vaksinasinya dan seremoninya belakangan tidak masalah. Kemudian foto booth, siapkan foto booth dengan tulisan saya sudah divaksin. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat spanduk, backdrop, standing banner dengan logo Kemkes yang kami harapkan selalu ada adalah logo Kemkes, MCCC, dan tentu saja penyelenggara. Logo penyelenggara silahkan, kita tidak ada ketentuan khusus, jadi tidak ada branding and marking yang khusus, maka boleh siapa saja ditentukan, dicantumkan. Ini contoh meja 0, ruang tunggu registrasi, ya. Ruang tunggunya. Nah, contoh yang di kiri ini adalah contoh gambaran di outdoor, di luar pasang tenda. Tempat duduknya Bapak Ibu perhatikan tetap berjarak 1 meter dan usahakan tidak terjadi kerumunan. Jadi harus ada supporting staff tadi yang mengingatkan kalau sampai kerumunan atau menggunakan maskernya tidak betul, itu silahkan diingatkan. Ya. Kemudian yang gambar kanan, ini di dalam gedung, ini juga sama jaraknya. Jadi apakah Bapak Ibu akan menyelenggarakan di luar gedung atau di dalam gedung? Untuk ruang tunggunya sama saja, tidak kita tentukan dengan spesifik, namun jaraknya harus dijaga. Ini meja 1 dan meja 2. Meja 1 tadi mulai registrasi, kemudian screening, kemudian dilanjutkan penyuntikan. Ini masih kaitannya dengan meja 1, kemudian akan masuk di ruang observasi atau di meja 2. Akan datang ke meja 2 untuk mendapatkan sertifikat. Nah, di meja 2 ini tadi, di ruang observasi akan lama, sekitar 15 menit, maka Bapak Ibu bisa menempatkan media-media edukasi pada saat sasaran itu menunggu di ruang observasi. Bisa berwujud standing banner, bisa berwujud poster, silahkan, atau ada juga yang memutar video edukasi di sana. Silahkan mana yang bisa dilaksanakan di tempat Bapak Ibu. Ini salah satunya adalah edukasi terkait dengan KIPI. Apa yang dilakukan bila terjadi KIPI seperti ini? Apabila sudah selesai 15 menit tanpa keluhan atau keluhannya misalnya ada yang ringan dan bisa dinyatakan tidak ada masalah dengan KIPI, maka sasaran akan mendapatkan surat vaksin. Ya, selesai divaksin. Di dalam surat ini akan tercantum nama dokter yang bertanggung jawab dan nomor HP-nya. Ya, nama dokter yang bertanggung jawab dan nomor HP-nya ada di sini. Sehingga kalau ada KIPI setelah sasaran ini tidak berada di lokasi kita, bisa menghubungi penanggung jawab ini. Nah, yang kanan ini adalah foto booth. Jadi dipersilahkan untuk foto, tapi tidak kita sediakan tukang fotonya ya. Jadi foto sendiri, silahkan foto saya sudah divaksin. Ini gambaran mini ICU, bisa sederhana, bisa lengkap dengan semua peralatannya. Ini untuk berjaga-jaga apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang memerlukan perawatan. Ambulan kita sediakan, mungkin cukup 1 juga sudah cukup. Kalau orangnya banyak dalam 1 hari yang kita undang banyak, kita bisa menyediakan lebih dari 1, tapi ambulan harus standby bersama drivernya. Ya. Nah, apa yang kita lakukan setelah vaksinasi? Setelah penyuntikan, kita mengedukasi peserta tentang KIPI, bisa langsung dengan edukasi, disampaikan langsung, bisa dengan poster, flyer, video, silahkan. Kemudian kita membuat Google Form sebagai sarana untuk mengumpulkan KIPI atau mengkolek KIPI yang terjadi. Jadi laporan KIPI ini akan kita kolek. Kemudian kalau ada KIPI yang serius akan kita laporkan. Kemudian perlu ada rumah sakit rujukan apabila terjadi KIPI sedang atau berat. Rumah sakit rujukan ini adalah RSUD terdekat. Kemudian kita akan terus memantau peserta vaksin dalam waktu 1 sampai 2 minggu.
Kemudian juga kita siapkan manajemen risiko apabila terjadi kondisi yang tidak kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, kami juga sudah mencoba menyiapkan checklist untuk memudahkan Bapak Ibu mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum. Jadi bisa sebagai guidance, Bapak Ibu melakukan cek mana yang sudah dikomunikasikan, didiskusikan, dan sudah direncanakan dengan baik. Nah, kalau semuanya ini sudah direncanakan dengan baik, kami berharap sekitar H-4 akan ada pertemuan seperti ini lagi. Jadi H-4 kita adakan pertemuan seperti ini lagi, tapi yang akan paparan adalah Bapak Ibu. Bapak Ibu memaparkan kesiapan, nanti kami menyimak, mungkin akan ada masukan untuk kira-kira hal yang krusial, hal yang perlu mendapatkan perhatian dari persiapan Bapak Ibu itu ada di mana. Di dalam paparan tersebut, Bapak Ibu nanti akan perlu menyampaikan juga foto-foto atau denah untuk lokasinya dan alurnya. Sehingga kita bisa, walaupun jauh, kita bisa membayangkan akan seperti apa proses vaksinasi tersebut. Ya, itu dari MCCC PP Muhammadiyah. Mudah-mudahan acara vaksinasi yang Bapak Ibu rencanakan di 3 tempat ini, di 3 daerah ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan aman. Aman bagi semuanya, aman bagi kita, juga aman bagi sasaran yang mendapatkan vaksinasi. Demikian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Eko ini yang sudah menyampaikan tadi banyak sekali aspek apa yang harus disiapkan untuk melaksanakan vaksinasi ya, dari mulai persiapan, perekrutan peserta, penyiapan tim tenaga kesehatan sampai ke tadi mungkin yang di awal yang paling penting biasanya yang agak kesulitan justru kita mendapatkan jatah vaksinnya Bu ya, karena sekarang itu semua vaksin memang harus melalui jalur Kemenkes dan makanya mungkin kita punya semacam jalur ke Sekjen Kemenkes dan insya Allah mungkin bisa kita amankan untuk Bapak Ibu tentunya dengan tadi bahwa kita melakukan pelayanan tidak hanya kepada anggota Muhammadiyah tapi juga ke warga Indonesia tanpa membedakan agama ataupun latar belakang organisasinya. Baiklah Bapak Ibu, saya juga mungkin saya sampaikan rapat ini saya rekam, mohon izin. Jadi nanti presentasi Bu Rini nanti saya akan upload, mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau mengulang ataupun nanti ingin lihat lagi rekamannya nanti akan saya share linknya. Nah untuk sekarang kita akan buka semacam pendalaman ataupun proses tanya jawab Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas, apa kira-kira yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu di lembaganya masing-masing untuk menyiapkan proses vaksinasi atau program vaksinasi ini. Mungkin saya akan buka terlebih dahulu, kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin saya akan berurut saja, persilakan dari PWN Kepri atau jajaran jika ada yang ingin ditanyakan atau diklarifikasi dari penjelasan Dr. Eko ini. Terima kasih. Mau nanya aja, Mas Denny. Nah, kan di Batam maupun di Tanjung Pinang, Muhammadiyah belum atau Aisyah belum memiliki rumah sakit atau klinik. Itu kita harus kerjasama dengan puskesmas atau bisa dengan juga rumah sakit swasta. Dan juga kaitannya dengan nanti penyimpanannya, vaksinnya, dan juga nanti kalau yang mudah-mudahan tidak terjadi ada yang kejadian yang enggak kita inginkan, yang setelah divaksin ada efeknya sehingga harus dirawat. Mungkin hal gitu yang perlu kami juga tahu. Bagaimana hubungannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak M. Tisar atau mungkin dari Ibu Aisyah atau Mas Putra, silahkan, atau Mas Juanda, silahkan.
PWM mungkin saya batasi dulu 3 dulu Bu ya, kalau Bapak kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Supaya nanti dari PWM Kepri masih ada? Ada nggak Pak Emtisar? Silakan. Atau Pak Emtisar ya, silakan. Pak Emtisar belum di unmute ya? Belum di. Sudah bisa belum soal saya? Sudah. Ya Pak, silakan. Ya, yang itu yang saya juga mau tanyakan sebenarnya Pak. Tapi ini memang di Batam ada beberapa kader Muhammadiyah ya. Mereka ada rumah sakit itu yang mungkin akan kerjasama dengan kita kalau memang kita dimungkinkan untuk dapat bagian vaksin ini ya. Nah, saya selama ini tidak terlalu mengikuti ya, karena kan MCC ini kan kalau nggak salah di Kepri ini baru tingkat Kepri ya, Kepri. Sedangkan Kota Batam kayaknya belum ada ya. Nah, kalau misalkan di sini belum ada di Kota Batam, apakah mungkin Batam menyelenggarakan mungkin kerjasama antara PWM dengan PDM? Mungkin seperti itu ya. Saya belum begitu jelas. Nah, mungkin itu pertanyaan saya begitulah. Artinya kalau Kota Batam siap personalnya, tapi lembaga yang katanya melaksanakan itu kan MCC ya. Nah itu Batam belum ada setahu saya. Nah untuk itu apakah dimungkinkan kerjasama dalam waktu cepat ini? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bisa Pak M. Masalah Bisa, ada ya? anak-anak muda, nggak masalah. Ya, itulah. Baik, terima kasih Bapak. Satu lagi dari Ibu Aisyah mungkin. Satu lagi silakan dari Ibu Aisyah. Dari Batam atau dari Kepri? Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar paparan yang telah disampaikan oleh Dr. Ekor ini, saya rasa kita memang misalnya yang memprakarsai lazisme Kepri gitu, kemudian kita ya bergandeng tangan dengan seluruh ortom seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bicarakan bersama. Itu saja masukan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Marfuah. Terima kasih Bu Marfuah. Mungkin kalau dari Batam atau dari Kepri kalau ada pertanyaan silakan diketik saja di chat ya. Nanti saya akan ambil dan mungkin kalau belum dijawab bisa saya sampaikan di dalam forum supaya lebih efektif. Mungkin saya akan kumpulkan dulu pertanyaannya Bapak Ibu ya. Untuk dari Lamongan dulu mungkin jika ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang disampaikan langsung. Nanti kalau masih ada yang pertanyaan keempat, kelima bisa di-chatkan ya, bisa ditulis di chat. Silakan dari Lamongan. Boleh saya Pak Denny, Dokter Umi. Silakan Dokter Umi. Wah, ini rekan saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi tidak bisa mengikuti sejak awal. Dokter Ekor ini, Dokter Umi Sarkia, juga Bapak Ibu yang lain. Saya akan langsung saja karena waktunya yang sempit. Yang pertama, memang ini kan modelnya vaksin lintas agama. Nah, terus kami itu di Lamongan sudah membuat Google Form dan untuk nakes kami itu diminta untuk memasukkan keluarga-keluarga inti. Karena memang nakes di RSM Lamongan itu hampir berapa ya, 40% lah, 40% itu terpapar. Sehingga banyak dari keluarga, ibu, bapak, atau suami itu wafat. Sehingga apakah untuk mencapai 2.000 atau 4.000 target sasaran itu dari nakes keluarganya itu hanya dibatasi keluarga inti. Itu karena kan harus berbagi dengan agama yang lain atau golongan yang lain. Kemudian
insya Allah untuk Lamongan tadi Bu Eko ini udah menyampaikan kalau rumah sakit tidak kenal ya. Insya Allah kenal Bu, tapi kenalnya itu ini lebih erat lagi. Jadi hubungan dengan Universitas Muhammadiyah Lamongan juga dengan ortom yang lain itu lebih erat lagi insya Allah. Kemudian yang kedua, tentang tadi disampaikan rujukan itu ke rumah sakit umum daerah. Nah, itu apakah harus rumah sakit umum daerah? Karena kalau penyelenggaranya kami nanti rencananya kan diselenggarakan di lembaga pendidikan, kemudian di satu titik saja. Apakah itu bisa dilaksanakan di beberapa titik karena kesulitan untuk penempatan vaksin, kemudian pikernya itu Pak Denny dan Bu Ekor ini. Jadi saya mohon jawaban karena kami memang kemarin sempat rapat internal di Lamongan itu ada yang menginginkan dibuat 4 titik, 5 titik. Nah ini nanti repot. Nah kalau kami dan Dokter Susi itu memang menginginkannya ya 1 titik, tapi dengan waktu beberapa hari. Seperti itu pertanyaan dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Umi dari Lamongan. Dari Lamongan sudah ya. Ada lagi mungkin atau saya dari Lamongan tadi baru 2 pertanyaan. Kalau ada satu lagi mungkin bisa disampaikan langsung sebelum kita geser ke Kupang. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Afan dari Lamongan. Oh Pak Afan, Mas Afan ya. Ya. Yang di chat ya atau beda? Oh ya, yang di chat sudah tak chat sebetulnya, cuman mau konfirmasi aja. Oh iya. Apakah harus universitas yang mengajukan? Apakah MCCC itu bisa atau tidak, begitu aja sih. Itu baik. Mas Denny, matur suwun. Terima kasih Mas Afan. Saya catat ini pertanyaannya. Kalau masih ada lagi dari Lamongan silakan disampaikan di chat ya supaya nanti bisa saya kumpulkan. Saya akan bergeser ke Kupang dari UM Kupang. Silakan Bapak Pak Samsul atau dari yang lain silakan. 3 pertanyaan disampaikan langsung, nanti sisanya bisa di chat. Baik, saya persilakan ke teman-teman, mungkin Pak Eko, Pak Jul, Ibu Nuria atau Pak Udin. Silakan. Dari saya cukup. Saya persilakan teman-teman lain. Silakan Bapak Ibu yang lain dari Kupang jika ada pertanyaan atau sudah, kalau memang sudah terwakili pertanyaan dari saya Bapak. Silakan dari Ibu saya Nuriah ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, tadi kan ada dibagikan berkaitan dengan form untuk data peserta vaksinasi. Itu kan nanti data yang kita buat pakai Google Form. Mohon izin Pak, kan tadi ada bilang kalau jumlah pesertanya itu bisa tidak kita lampirkan dulu untuk permohonan vaksinasinya. Dari kami ada pendataan memang, tetapi tidak memiliki unsur-unsur yang tadi disampaikan oleh Ibu. Kami hanya lebih ke namanya dengan nomor HP. Sedangkan kalau untuk KTP dengan data diri yang lain itu mungkin kami menyusul. Kami hanya untuk sementara, kami hanya pendataan jumlah secara totalnya Pak. Nama dengan nomor HP-nya saja. Karena sasaran kami untuk sekarang ini kan lebih ke mahasiswa yang kami data. Mahasiswa, dosen, karyawan, dengan jamaah. Itu untuk pendataan dan keluarga dari dosen dan karyawan Universitas Muhammadiyah Kupang. Sedangkan untuk ke majelis-majelis gereja itu belum, Pak. Saya hanya minta ini untuk pendataannya saja, Pak. Apakah bisa kami untuk sementara hanya pendataannya ini, laporan jumlah pesertanya ke MCC-nya itu hanya nama dengan nomor HP-nya saja mungkin. Dari saya itu saja, Pak. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur ya. Adalah mungkin dari Kupang ada pertanyaan lagi? Jika ada. Pak Jul, silakan Pak Jul, Sekretaris Panitia Vaksin. Pak Eko. Sementara pas, Pak. Baru cukup. Hanya sekedar informasi Pak Denny sama Ibu. Baik, Bapak. Koordinasi awal kami dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang sudah berjalan, alhamdulillah. Betul di Kupang ada klinik Aisyah. Memang betul kami belum koordinasi karena tadi pagi baru saya ke Dinas Kesehatan Kota dan mendapat keterangan dari Dinas. Kemudian saya langsung tindak lanjuti dengan MCC PP Muhammadiyah. Sehingga insya Allah dengan klinik Asia itu akan kami koordinasikan. Tapi nanti kalau yang saya tanyakan, apakah vaksin yang sisa misalnya, kalaupun kita serahkan ke Dinas Kesehatan Kota, apa diperlukan berita acara atau apa, atau surat apa yang sehingga kita bisa siapkan dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Samsul, terima kasih. Pertanyaannya tadi soal distribusi vaksin ya, apakah perlu ada berita acara gitu ya dari penyelenggara dan teknisnya mungkin seperti itu. Silakan, mungkin ini sudah ada beberapa pertanyaan nanti ya, yang saya ambil dari chat juga, Mas Afan, terus juga dari Pak Sabih ya. Nanti saya akan tampilkan di layar. Bu Umi atau Bu Rini, silakan bisa direspon Bu pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Silakan Bu Eko. Ada Bu? Ya, oke. Mungkin beberapa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa disampaikan Bu Umi. Pertama tadi tentang di lokasi di daerah tersebut tidak ada rumah sakit Muhammadiyah maupun klinik Muhammadiyah Aisyah. Tidak apa-apa Bapak, jadi kita tetap bisa melakukan vaksinasi seperti ini. Kita bisa bekerja sama dengan puskesmas. Saya rasa lebih mudah dengan puskesmas daripada dengan rumah sakit swasta yang lainnya. Karena puskesmas di bawah koordinasi langsung dengan Dinas Kesehatan setempat. Jadi komunikasi yang baik dengan Dinas Kesehatan setempat untuk puskesmas mana yang nanti akan ditunjuk sebagai pelaksana vaksinasi, termasuk juga nanti bertanggung jawab terhadap vaksinnya, vaksin yang sudah diambil. Kemudian yang kedua, penyelenggaranya apakah harus perguruan tinggi Muhammadiyah kayak gitu ya Mas Denny, yang kedua tadi. Penyelenggaranya bisa siapa saja ya, PDM, PDA, kemudian MCCC, silahkan siapa saja yang menjadi penyelenggara. Harapan kami bisa menggunakan semua potensi yang ada di daerah tersebut. Siapa nanti leadernya itu silahkan. Misalnya yang muda-muda, kebetulan MCCC Kepri sepertinya Mas Putra masih muda ya. Serahkan kepada yang muda kayak gitu. Tinggal kita, kalau orang Jawa itu tinggal mangestoni, itu tinggal merestui saja kayak gitu. Nah ini biasanya yang muda ini yang lebih gesit kayak gitu. Nah boleh silahkan. Yang mengerjakan siapa saja silahkan, nanti bisa perguruan tinggi, bisa MCCC, ada yang pernah PDA, PWA, PP Aisyah juga pernah mengadakan, pimpinan pusat Muhammadiyah juga pernah, jadi siapa saja. Kemudian yang ketiga tadi apa Mas, kolaborasi? Saya share Bu ya, biar kelihatan langsung. Saya nyatatnya nggak bisa, tulisan dokter itu katanya hanya Tuhan yang tahu, dirinya sendiri sudah susah membaca. Ini. Yeah. Tadi soal RSMA bisa dengan klinik dengan puskesmas masing-masing. Soal kemungkinan KIPI antisipasinya bagaimana? Ini in 1 dengan 3 ini mirip Bu. Ya. Penyakit. Ya, untuk KIPI sudah ada panduannya ya di Mas Budi di bidang publikasi ini juga sudah membuat leafletnya ya, Mas Budi sudah membuat leafletnya yang isi KIPI ini penanganan awalnya apa kayak gitu. Nah itu kemungkinan KIPI yang sering muncul ya Mas Budi ya. Nah nanti
minta ke Mas Budi. Kemudian kalau yang nomor 4 ini, yang keempat ini, penyakit-penyakit yang mungkin ada. Nah, pada tadi saya menyampaikan di meja 1 itu ada screening, dan screening ini dokter yang melakukan. Maka dokter di sini melakukan screening. Apakah sasaran ini layak divaksin atau tidak. Jadi misalnya yang hadir itu hari itu ditargetkan 1.000, yang hadir 1.000, belum tentu yang divaksin itu 1.000. Bisa jadi dinyatakan tidak layak oleh dokter yang melakukan screening. Ya. Kalau misalnya sasaran itu sendiri ragu, saya biasanya tensinya tinggi, biasanya DM-nya tidak terkontrol kayak gitu, takut kayak gitu, boleh dipersilahkan untuk konsultasi dulu dengan dokternya dan minta surat keterangan layak vaksin atau tidak. Ya. Tapi jangan khawatir, di meja 1 sudah ada petugas dokter yang melakukan screening. Kemudian bagaimana dengan kalau masuk ke yang Lamongan ya, yang Bu Umi tadi menyampaikan keluarga. Ya memang harapannya keluarga tidak hanya inti saja, kalau bisa ya yang ikut di situ siapa saja, kemudian mungkin pembantunya juga diminta ikut, karena vaksin COVID ini ternyata membawa pembelajaran bagi kita semua bahwa yang harus dilindungi itu semuanya, tidak hanya kita saja, pembantu kita terserah kayak gitu ya. Jadi monggo tetangganya, jadi tidak hanya keluarga, tetangga ini kita harapkan bisa ikut. Bu Umi, kita tidak membatasi hanya 3.000, mau 5.000 juga boleh. Mau berapa ribu bisanya boleh kayak gitu. Ini tadi di Karanganyar itu tanggal 15 Agustus mau menyelenggarakan 2.500, nanti tanggal 1 September juga menyelenggarakan 2.500. Mau 5.000 jadi satu waktu juga boleh. Ya. Kemudian apakah titiknya bisa disebar ya? Apakah bisa disebar di beberapa daerah, di beberapa tempat? Kalau itu dalam satu kabupaten atau kota, pikirnya cukup satu nggak apa-apa, Bu. Bisa jadi satu kabupaten atau kota, itu bisa satu piker, dan bisa dilakukan seperti itu. Memang effortnya akan lebih tinggi kalau kita melakukan di beberapa titik. Tapi ini pernah dilakukan, pimpinan pusat Aisyah itu dalam rangka dalam rangka promosi klinik itu melakukan di klinik-klinik. Jadi 2 hari dilakukannya. Yang hari pertama dilakukan di Universitas Aisyah Jogja, kemudian yang hari kedua dilakukan di 3 klinik. Ya, itu untuk sebagai promosi klinik itu boleh saja dilakukan. Nah, tapi memang effort kita akan menjadi lebih banyak karena penyelenggaranya itu ya harus ngurusi di beberapa klinik. Tapi kalau kita selenggarakan di satu lokasi mungkin menjadi lebih mudah. Kemudian harus universitas tidak ya, jadi bisa apa saja tadi, KOP-nya juga, MCCC juga bisa, PDM bisa, PDA bisa, mana yang melit atau menjadi timnya di sini disepakati yang mana yang Kemudian data yang dikumpulkan baru nama ya, nama dan nomor HP. Ibu, mestinya kita identitas yang utama itu adalah nomor KTP atau nomor NIK. Yang ini akan masuk di dalam piker. Jadi pencariannya nanti dengan memasukkan nomor KTP. Kalau nomor KTP-nya itu sudah kita pegang, ini petugas akan lebih cepat masukannya dan bisa dimasukkan lebih dahulu, sehingga ada baiknya diminta untuk mengisikan identitasnya lebih lengkap. Kemudian ya, suratnya kita berharap semuanya, jadi walaupun di surat Kementerian Kesehatan itu ada kepadanya Kementerian Kesehatan, tembusannya macam-macam, beberapa tempat tadi, tapi Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota juga kita surati, dan kita minta tanda terima suratnya ya, untuk sebagai suatu suatu pemahaman bagi semua bahwa dinas itu menyetujui vaksinasi ini.
Kemudian terakhir terkait dengan berita acara vaksin, ya, berita acara serah terima vaksin. Tentu saja ada seperti ini, tapi bentuknya nanti akan ada laporan karena yang diserah terimakan tidak hanya vaksin saja, jadi yang harus ada jumlah vaksinnya, kemudian berapa yang hadir, berapa yang suntik, berapa yang dinyatakan tidak layak, dan penggunaan bahan habis pakai selain vaksin itu juga perlu kita laporkan karena logistik vaksin itu tidak hanya vaksin saja, ada spet injeksinya, ada kapas alkohol dan lain sebagainya yang ini juga perlu kita laporkan. Mungkin dari saya itu. Dan kalau ada satu lagi Bu Rini ini. Yeah. Ini tadi dari menyusun nih dari Riau penegasan mungkin ya soal ini. Hanya bersifat pengumpul massa saja, tukang vaksin, penyuluh, dan administratif kerjasama. Ini dalam kasus mungkin karena di Riau belum ada AMA usaha kesehatan Bapak ya, belum ada klinik sama rumah sakit Muhammadiyah gitu ya. Yeah. Nanti saya yang bantu jawab yang ini. Monggo silahkan Bu Umi. Baik, terima kasih. Yang pertama yang ini dulu yang sedang ditampilkan untuk center atau sentra vaksin Muhammadiyah ataupun penyelenggara yang tidak mempunyai nakes, kemudian petugas dan lain-lainnya, nanti boleh berkoordinasi dengan kami, terutama untuk wilayah-wilayah yang pelosok atau jauh. Karena selain dari Kemenkes, kita juga ada support dari Polri untuk wilayah-wilayah yang tidak punya tim nakes ataupun tim supporting gitu ya. Jadi insya Allah kita fasilitasi dengan keadaan masing-masing. Tetapi memang tentu saja ada keterbatasan dan Kemenkes percaya betul dengan Muhammadiyah sehingga kita diharapkan tentu saja memberdayakan SDM yang kita punya. Alhamdulillah ini dari Batam ada yang bisa, ada juga yang mungkin jauh jangkauannya. Insya Allah nanti kita berkomunikasi teknis tentang itu. Tambahan Bu Umi Lamongan, penyelenggara betul boleh siapa saja, baik rumah sakit, MCCC, PDM, PWM, PCM pun boleh. Yang penting dia adalah unsur Muhammadiyah dan kita boleh mengikut sertakan keluarga pegawai, bukan hanya keluarga inti, saudaranya, tetangganya, seluruh masyarakat itu boleh. Dengan vaksin Sinovac itu bisa 12 sampai 12 ke atas, anak-anak juga boleh yang remaja. Kemudian boleh berapa titik, seperti di Lampung ini melaporkan untuk 11 titik ya Bu Ekorini ya. 11 kabupaten dengan 1 surat Dinkes Provinsi dan 11 surat untuk Dinkes Kabupaten masing-masing. Nanti tinggal disebutkan wilayahnya. Data mohon izin memang harus lengkap. Kita dibolehkan untuk memberikan surat dulu, tetapi data tetap harus menyusul. Karena kalau hanya disebutkan Kabupaten A 2.000, Kabupaten B 3.000, itu ditakutkan datanya itu sudah dipakai oleh Dinkes setempat ataupun sentra vaksin yang lain. Jadi data sangat penting sehingga bisa dilihat kalau memang tempat lain lebih membutuhkan itu diberikan kepada wilayah lainnya. Kemudian MCCC pusat itu mengawal logistik vaksinnya. Dengan surat itu kita punya akses langsung ke Pak Sekjen. Jadi surat kita diberikan ke TU Sekjen, kemudian dari Sekjen ini maka P2P akan mendapatkan disposisi, kemudian memberikan arahan surat kepada pabrik Bio Farma untuk mengirim sejumlah logistik vaksin dengan ada nama misalnya untuk Universitas Muhammadiyah Kupang, Muhammadiyah, ada kata Muhammadiyahnya. Jadi berapa file, 200 file atau berapa, itu kita dapat surat itu untuk mengawal vaksin kita ke Dinkes setempat. Kami menyadari banyak sekali permintaan dari Dinkes yang kalau bisa ditambahin di kita dengan syarat nanti Pak Samsul yang seperti permintaan Kupang tadi pagi, data yang ada di Dinkes diberikan saja ke kita.
itu pernah kami lakukan di UMS Solo. Contoh 700 lansia yang menjadi tugas dari Dinkes Kota Solo diberikan kepada acara UMS, sehingga dari sivitas akademikanya itu 1.300 ditambahkan 700 ditambahkan lintas agama lagi, itu menjadi hampir 3.000 waktu itu. Dan sisanya kita berikan kepada Dinkes Solo juga. Jadi kita saling berkolaborasi, dan Dinkesnya itu senang karena dengan adanya vaksinasi kita, cakupan dari wilayahnya itu menjadi tercapai, menjadi meningkat. Dan akhirnya minta lagi seperti di Jawa Tengah ya Bu Eko ini ya, sudah 5 wilayah. Kemudian Jawa Timur ini berbarengan Agustus akan ada 6, Jember sudah hari ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan nanti semua bisa kita fasilitasi bersama dengan koordinasi yang baik. Demikian dari saya, Mas Denny. Terima kasih banyak. Bu Umi atau Bu ini ada satu lagi nih pertanyaan paling akhir. Pengeluaran bahan habis pakai. Bahan habis pakai yang diperlukan untuk menyuntik peserta itu sudah termasuk dalam paket logistik vaksin. Jadi nanti kita mendapatkan logistik vaksinnya itu bukan hanya vial vaksinnya saja, tetapi sudah dapat suntikannya, alkohol swabnya, sama safety box yang kuning itu untuk tempat jarumnya, sama persis bagi yang sudah di rumah sakit sudah paham kalau kita mengamprah logistik vaksin dari dinas atau dari puskesmas setempat itu sudah persis sama seperti itu. Demikian Mas Denny. Baik. Satu lagi Mas Denny, ya, nanti silakan, akan ada pertanyaan. Mohon maaf, ini kami lagi merekap berbagai question and answer, tapi belum sempat. Jadi nanti mungkin kami kirimkan kalau sudah terkumpul. Pertanyaan lagi, apakah warga asing boleh divaksin? Warga asing itu yang boleh divaksin adalah yang punya kitas, dan di dalam kitas itu ada nomor NIK, Bapak Ibu. Masukkan nomor NIK tersebut, biasanya nanti akan muncul di PCare, sistem informasi vaksinnya, dan beliaunya bisa divaksin. Itu dulu dari saya, Mas Denny. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Umi. Bapak Ibu, ini sudah jam 9.18. Saya kira mungkin jika ada yang pertanyaan-pertanyaan yang memang Bapak Ibu ingin pertanyakan, saya akan persilahkan langsung saja mungkin. Oh ini Pak Samsul ya, ada pertanyaan tempat sampah, apakah ada syarat teknis khusus? Untuk tempat sampah. Kayaknya mungkin untuk nanti di lokasi Pak ya. Apakah ada? Silakan mungkin Bapak jika mau langsung ditanyakan Pak. Jadi mungkin saya sedikit menyampaikan deh. Masih di mute Pak Samsul. Cukup ini pertanyaannya Pak Samsul. Tempat sampah apakah ada syarat teknis khusus? Kalau untuk jarum itu sudah ada khusus Pak, dan itu sudah ada tadi yang disebut Bu Umi tadi. Jadi jarum bekas itu ada namanya safety box. Tempat sampah kotak warnanya kuning itu sudah menjadi satu paket dengan vaksinnya. Jadi kita sudah mendapatkan bersamaan dengan itu. Namun sampah yang lain, yang sampah medis yang lain itu insya Allah tim vaksinnya sudah paham bahwa itu adalah sampah infeksius, harus dimasuk di plastik kuning warnanya, itu tim vaksin pasti sudah paham untuk itu Pak. Mungkin yang perlu disediakan oleh penyelenggara adalah tempat sampah yang sifatnya malah untuk umum, bukan untuk infeksius, sampah infeksius. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari Kepri, dari Lamongan, dan dari Kupang, jika masih ada pertanyaan silakan disampaikan. Juga mungkin dari tim MCCC Pusat, Mas Budi, Bu Emma, Mas Suri, jika ada yang informasi yang ingin ditambahkan, atau Dr. Aldila, kami persilakan juga. Mas Denny, saya Mas Denny. Silakan Mas Budi. Oke. Mas Budi. Ya, terima kasih. Mohon maaf tadi saya baru saja selesai live di radiomu, sehingga mohon maaf kalau tadi
kurang menyimak betul yang teman-teman dari yang lain. Mohon maaf. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian dari Kupang, dari Lamongan, kemudian dari Kepulauan Riau. Yang pertama, tadi kalau tadi saya menyimak Bu Dr. Eko Rini dan Dr. Umi itu kayak saya sedang melihat tiktokan para surveyor cars sedang berbicara gitu ya. Karena beliau berdua kan surveyor cars gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa tentu siar dakwah ini harus kita publikasi ya. Salah satu yang jadi PR besar kita itu kan kadang mesti, wah kalau LSM itu kok sedikit bekerja tapi banyak sekali itu foto-fotonya, videonya dan sebagainya. Maka kali ini kita mesti meruntuhkan pemikiran bahwa nanti riak dan sebagainya. Bahwa publikasi itu adalah pertanggungjawaban moral kita ke masyarakat. Maka Bapak Ibu sekalian dari Lamongan, dari Kupang, dan dari Kepulauan Riau, mari nanti kita bersama dengan medianya MCPP, kita siarkan gerakan vaksinasi itu, kita publikasi betul sampai di nasional ya, tapi juga jangan ketinggalan yang di lokal. Jadi jangan ketinggalan yang di lokal, tapi juga kita nasionalkan. Nah nanti secara teknis kita akan berkoordinasi, bagaimana kemudian di opening kita publikasikan secara luas, kemudian rilis berita kita buat ke jaringan media nasional, baik itu Muhammadiyah maupun media mainstream, dan juga utamanya adalah teman-teman sekalian bagi yang butuh video-video edukatif nanti bisa kontak saya, kita kirimkan video-video yang bisa diputar sebelum vaksinasi berlangsung atau di saat vaksinasi untuk memberikan edukasi pada teman-teman sekalian. Jadi intinya mari kita publikasikan secara luas tentang vaksinasi di masing-masing PTM ini agar masyarakat luas dan seluruh Indonesia tahu bagaimana Muhammadiyah berkiprah dalam vaksinasi ini. Saya kira itu secara umum Mas Denny, dan nanti mungkin teknisnya bisa kita koordinasikan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budi. Jadi soal siar juga ini Bapak Ibu, mohon juga nanti jangan sampai kita sudah menyelenggarakan tapi mungkin publikasinya juga harus diperhatikan ya. Dari Bu Emma atau dari Dr. Aldina, apa ada tambahan sebelum ke yang lain? Ya, dikit aja Pak Denny. Ya, suaranya jelas ya? Jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah larut malam juga nih ya. Jadi insya Allah sih nanti secara teknisnya untuk publikasi ini memang dari petugas-petugas yang di lapangan bisa kontak kepada saya ya, atau juga pada Pak Budi. Yang pengalaman selama ini publikasi berjalan dengan sangat baik ya, khususnya tentunya dari panitia bisa juga nanti memilih siapa tokoh-tokoh ya, atau misalnya dari peserta yang tentunya bisa memperlihatkan syiar kita seperti tadi Pak Budi sampaikan, terutama ini kan judulnya lintas agama. Maka kalau misalnya ada tokoh-tokoh lintas agama seperti misalnya kalau beberapa tempat itu ada biksunya, kemudian ada pendetanya dan sebagainya, itu akan memperlihatkan ya posisi Muhammad ini adalah untuk semua umat gitu ya, tidak hanya untuk warga Muhammadiyah. Jadi publikasi yang berjalan selama ini memang sudah sangat baik, dan insya Allah juga saya yakin di Kupang maupun di Batam ya insya Allah bisa berjalan baik juga. Dan itu untuk media-media saya kira itu tadi ya, nanti juga sama Pak Budi udah menyampaikan banyak pilihan. Kalau misalnya memang mau lihat beberapa press release-nya ya dari beberapa lokasi yang sudah kita lakukan, bisa juga ya nanti bisa istilahnya di clipping lah gitu. Mungkin ada apa yang ingin kita tonjolkan ya, apa yang ingin kita blow up lah ya dari masing-masing wilayah. Mungkin ada spesifik masing-masing pesan yang ingin disampaikan dari masing-masing wilayah. Itu harus dipersiapkan sehingga nanti apakah dari Pak Rektor atau dari pimpinan wilayah dan sebagainya. Saya kira itu Pak Denny. Baik. Bu Emma, mungkin surveinya Bu Emma penting Bu, itu Bu diberikan ke mereka Bu. Mungkin Bu Emma, surveinya Bu Emma itu loh. Oh iya. Oh ya.
Ya baik, mungkin menambahkan sedikit, ada survei yang bisa kita titipkan ya kepada Bapak Ibu sekalian yang ini untuk bisa melihat gambaran bagaimana nanti perilaku. Kan seringkali dengan adanya vaksinasi kemudian para peserta lalai karena merasa sudah sudah merasa divaksin ya, jadi nggak patuh lagi pada prokes. Nah ini, dan juga ada beberapa informasi yang kita perlukan ya untuk menjadi basis data ya, khususnya untuk peserta vaksinasi ini. Saya kira itu Pak Budi ya. Insya Allah yang kemarin sudah banyak dan tentunya ini akan memperkaya informasi bagi kita. Itu. Baik. Ini di chat. Terima kasih Bu Emma informasinya. Ada satu pertanyaan lagi, ini Bu Eko Ridi dan Bu Umi dari Ibu Miss ya, Ibu Misi ini dari RSML, dari Rumah Sakit Lamongan ya. Untuk penyelenggara vaksin 1, apakah juga diwajibkan menyelenggarakan vaksinasi kedua gitu ya? Dan pengajuannya apakah cukup 1 kali atau memang 2 kali juga gitu pengajuannya? Ini mungkin Bu Rini dan Bu Lumi, silakan Bu, ini sangat penting nih. Terima kasih Mas Denny. Kalau gitu ya udah. Kalau kita menyelenggarakan suatu vaksinasi, ya harus dosis pertama dan dosis kedua. Jadi tidak bisa dosis pertama kita layani, habis itu kita tutup untuk dosis keduanya. Bapak Ibu, nanti kalau kita mendapatkan vaksinnya Sinovac, maka dosis kedua harus kita selenggarakan 28 hari setelah dosis pertama. Nah, permintaan vaksin yang pertama itu adalah untuk dosis yang pertama dulu. Jadi misalnya Bapak Ibu, tadi misalnya Lamongan 3.000 kurang nih, mau 4.000 atau 5.000 silahkan. Nah yang diminta 5.000 itu adalah untuk dosis pertama. Kemudian nanti dosis kedua, kita proses seperti dosis pertama, jadi kira-kira 2 minggu atau 15 hari sebelum dosis yang kedua, itu ajukan surat permintaan lagi, surat permohonan vaksin lagi untuk dosis yang kedua dengan jumlah yang sesuai gitu. Jadi tim ini nantinya mungkin hanya istirahat beberapa hari, kemudian bekerja lagi, persiapan lagi untuk dosis yang kedua. Demikian Mas Denny, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu. Jadi memang pengajuannya tetap harus 2 kali juga Bu ya? Ya betul. Sesuai dengan jumlah yang mau dipakai. Ini terkait dengan Mas Denny, kebutuhan vaksin ini tinggi sehingga kita tidak boleh menimbun vaksin untuk 28 hari. Jadi akan digunakan oleh daerah lain dulu sehingga kita untuk periode berikutnya. Jadi tidak langsung pada permohonan yang pertama ya. Jadi 2 kali permohonan. Demikian Mas Denny. Baik, ini sudah 218 ya waktu Indonesia Barat, dan mungkin kalau yang di tengah timur ini udah semua pembagiannya 11 ya. Jadi saya kira untuk diskusi kita akan cukupkan sekian saja. Tentunya Bapak Ibu masih punya pertanyaan teknis, mungkin nanti bisa diajukan secara berkala di grup WA masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa di grup WA masing-masing, atau kalau masih ada sekarang bisa di chat, nanti kita akan jawab setelahnya lah, karena mungkin terlalu malam ini. Nah untuk menutup, saya mungkin akan persilahkan untuk perwakilan Bapak Ibu untuk memberikan semacam closing statement ya. Mungkin saya akan mulai dari yang paling timur dulu, Pak Samsul, atau dari UMK, silakan Pak closing statement-nya untuk menutup pertemuan kita malam ini. Pak Samsul masih di mute, Bapak? Atau suaranya belum muncul, Pak? Belum muncul, Pak Samsul. Belum muncul, Bapak. Mohon maaf suaranya. Atau mungkin headsetnya Pak, headsetnya bisa dilepas dulu saja Pak, bisa tanpa headset. Dicabut dulu headsetnya Pak. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Sudah keluar Pak suaranya. Iya. Pertama, titip salam dari Pak Rektor, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh MCC PP Muhammadiyah kepada
UMK, insya Allah kita dapat bekerja sama untuk program vaksinasi massal, dan mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan dapat lancar. Dan sekali lagi kami mohon untuk tidak bosan-bosan apabila ada pertanyaan ataukah apa yang kami minta dari UMK, tolong MCC Pusat bisa membackup kegiatan vaksinasi untuk di kampus UMK nanti. Untuk tanggalnya nanti besok baru kita sampaikan tanggal berapa, karena kami tadi baru koordinasi, sehingga insya Allah besok sudah kita rapatkan untuk menentukan tanggal vaksinasinya. Sekali lagi Ibu dan Pak teman-teman dari MC Pusat, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Saya akan persilakan dari Lamongan, Bu Nini atau Bu Umi. Siapa, Bu? Oke, ya. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum. Jadi untuk closing statement, karena kemarin kasus kematian di Lamongan itu kan tinggi sekali, sehingga mendapatkan ibaratnya sentilan ya dari Bapak-Bapak PP Muhammadiyah, maka kegiatan untuk vaksinasi itu akhirnya kita harus menyelenggarakan seperti itu. Dan karena pemahaman dari bapak-bapak itu memang tidak seperti yang ada di lapangan di rumah sakit, maka kami beserta seluruh ortom dan amal usaha yang di Lamongan, rumah sakit maupun perguruan tinggi, dan juga MCCC, LPB, itu akan bersatu padu untuk melakukan vaksinasi lintas agama tersebut. Jadi bismillah, mudah-mudahan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini bisa terwujud. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Umi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya. Untuk selanjutnya kami akan persilakan dari PWM Kepulauan Riau, Pak Bahroni dan jajaran. Kami persilakan Bapak closing statement-nya. Halo, Pak Bahroni masih bergabung, Bapak? Atau mungkin ada yang mewakili Bapak? Pak M Tisar aja, Pak M. Katanya tadi sempat keluar rumah kayaknya. Oh iya, mungkin bisa diwakili Bapak, Ibu, Bapak, ada atau tamu dari... tadi. Iya. Pak M Tisar aja, Pak M. Pak M Tisar, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Denny dan semua yang hadir malam ini. Saya sangat senang sekali acara ini ya. Dan insya Allah Kepri, Batam, Pinang nanti akan menyelenggarakan ini insya Allah. Mudah-mudahan dapat dukungan dari pusat ya, karena kami kan ini baru mau pertama kali ini kan mengadakan ini. Tapi insya Allah anak-anak muda kita, adik-adik kita akan siap untuk melaksanakan acara ini. Jadi demikian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak M. Tizar atas closing statement-nya. Saya kira dari ketiga perwakilan ini ya daerah, saya kira sudah sangat bulat dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam proses pelaksanaan kita vaksinasi ke depannya. Untuk perwakilan dari MCCC, saya persilakan Dr. Umi atau Dr. Aldila nih. Dr. Aldila, Mas. Dr. Aldila ya. Oh, Dr. Aldila, silakan. Halo, Dok. Nggih, Pak Kang Denny. Ya, silakan, Dr. Dok. Umi saja lah. Jadi saya cukup sudah baik sekali dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia ingin menyelenggarakan vaksinasi. Ini kerja besar kita bersama dan sangat berdampak insya Allah bagi penanggulangan pandemi di Indonesia.
Semakin ke sini Bapak Ibu semakin terlihat nampaknya memang percepatan vaksinasi ini adalah senjata pamungkas kita untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19 ya. Selain dari upaya kita pencegahan, edukasi, prevensi, promosi dan sebagainya, namun tidak bisa dipungkiri memang vaksinasi ini merupakan salah satu upaya yang berdampak besar. Sehingga kami dari pusat sangat mengapresiasi Bapak Ibu semua yang telah dan akan nanti bekerja bersama-sama melakukan vaksinasi untuk negeri dari Muhammadiyah ini. Saya rasa sih itu saja, Kang Denny. Tinggal kita bismillah, luruskan niat. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan. Kita semua diberikan stamina yang cukup kuat, ya, napas yang panjang untuk mengawal pandemi ini. Itu saja Kang Denny. Terima kasih. Sukses selalu dan sehat selalu Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aldila. Jadi dengan closing statement dari Dr. Aldila, maka kita sudah berada di ujung acara pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu di rapat perdana malam ini, dan tentu tadi seperti disampaikan diskusi selanjutnya akan kita laksanakan di WA Group, mungkin yang lebih teknis di WA Group masing-masing, dan kita berdoa mudah-mudahan ikhtiar kita bersama ini bisa diberikan kelancaran dan menjadi salah satu kontribusi kita untuk memperbaiki ataupun melewati pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, mungkin itu, dan informasi tadi pertemuan ini saya sudah rekam, nanti saya akan share videonya ke Bapak Ibu ya, linknya, jika nanti mungkin ada ingin yang melihat penjelasan Dr. Eko ini sekali lagi. Kami dari tim vaksinasi MCCC PP Muhammadiyah mohon maaf dengan atas segala kekurangan. Ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrunallah wa fatqorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.